Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya mohon maaf banget saya mengadakan meeting dadakan ini karena saya mau membahas tentang pergantian naskah. Jadi dulu itu naskahnya kita itu kan Andi-Andi Lumut kan. Nah itu kalau kita jadikan teater itu kayaknya saya rasa itu nggak masuk. Jadi saya mengganti naskahnya menjadi dukun-dukunan. Di sini apakah teman-teman ada yang merasa keberatan atau gimana? Boleh berpendapat, Ya, silakan. izin bertanya. Ya Mbak, silakan Mbak. Untuk naskah dukun-dukunan itu karya siapa, Mas? Oh, bentar, saya cek ya Mbak. Dukun-dukunan. Jadi naskah dukun-dukunan itu karya dari Putut Bukhari yang terbit pada tahun 2004 Mbak. Kalau dari naskahnya loh. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak? Di naskahnya itu kan ada perizinannya. Nah, ini kesepakatannya mau gimana? Tadi kan ada yang nemu Instagramnya, tapi juga ada yang nemu berita kalau misalnya penulis naskahnya itu udah meninggal. Nah, kira-kira mau gimana? Soalnya di naskahnya udah tertera jelas suruh izin dulu kalau mau pakai gitu. Kalau dari aku sih monggo Mbak, kalau perizinannya itu nggak ribet, nggak harus gimana gitu ya monggo silahkan izin. Tapi sabar. Tapi kalau kata temanku loh yang dia ada bakat lah tentang teater itu, kalau menurut dia tuh nggak usah karena kan kita itu hanya sekedar mementaskan gitu. Tapi kalau teman-teman khususnya dari Humas itu mau meminta perizinan, monggo silahkan. Izin masuk teman-teman. Ya Mbak, silahkan Mbak. Tadi udah minta tolong ke Humas, mau nyoba izin dulu. Gimana Mbak? Nggak kedengeran Mbak? Tadi udah nyoba bilang ke Humas, terus kita mau minta izin dulu. Berarti itu sudah DM ya Mbak? DM IG-nya si penulis itu Mbak? Dari Humas lagi nyoba DM. Oke, nanti infonya kasih tahu ke saya ya Mbak. Oke. Baik, ada Izin yang mau? Oh ya Mbak, silahkan Mbak, silahkan. ini cuma menambahkan aja ya. Tadi kan Mas Syahrul dapat info dari temannya yang berpengalaman di bidang teater. Kalau misalnya cuma mementaskan mungkin nggak perlu izin. Nah, sedangkan di naskahnya itu udah tertera jelas mementaskan naskah ini harus ada pemberitahuan kepada penulis. Nah, mungkin akan lebih baiknya kalau kita beneran izin gitu ya. Gitu aja sih dari aku. Udah. Ini Mbak, saya sih setuju aja Mbak. Selagi kalau untuk perizinannya itu nggak ribet, silahkan aja Mbak. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Saya lanjut aja ya pembahasannya. Baik, yang kedua itu pembahasan terkait penentuan latar setting tempat lightning. Jadi kalau di sini setahu saya untuk latar settingnya itu digambarkan ada dua latar setting. Latar tempatnya itu yang pertama berada di sebuah rumah orang miskin. Pasti teman-teman tahulah penggambaran rumah orang miskin itu kayak gimana. Terus yang kedua itu ada penggambaran setting tempat di dalam rumah. Jadi itu
latar settingnya itu ada dua. Yang pertama itu background rumah orang miskin, dan yang kedua itu background di dalam rumah. Cuman ada dua itu. Ada yang perlu dipertanyakan nggak? Izin bertanya, Ya, silakan Mbak. untuk backgroundnya ada dua, rumah orang miskin dan rumah. Nah, rumah yang satunya ini rumah apa lebih spesifiknya? Kalau saya lihat Enam, di, Mbak. ya Mbak, silakan. Izin menjawab, Mbak Nova. Yang kedua itu dalam rumah, berada di ruang tamu. Tapi untuk rumah yang kedua itu udah ada karakterisasinya belum? Maksudnya kayak rumah orang miskin, orang menengah, apa orang kaya gitu. Ya Mbak, saya izin menjawab ya Mbak. Untuk karakteristik yang kedua itu bisa digambarkan sebagai orang kaya Mbak, eh, setelah saya baca-baca tadi, yaitu memiliki sebuah pegawai Mbak, atau sebuah pesuruh gitu Mbak. Jadi saya bisa simpulkan kalau dia itu orang kaya Mbak. Oke, makasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau nggak ada, saya lanjut ke pembahasan yang ketiga ya. Pembahasan ketiga itu terkait penokohan. Bukan, terkait tata kostum. Di sini tata kostumnya Mbak Nova kan, Mbak? Iya, Jadi mungkin untuk tata kostumnya itu menurut saya itu lebih mudah dicari daripada naskah Andi Adi Lumut, karena naskah dukun-dukunan ini kan unsurnya itu surrealisme, yang artinya itu ya emang benar-benar terjadi di kehidupan dunia nyata. Jadi untuk kostumnya itu mungkin bisa kostum orang miskin sama kostum orang kaya. Udah dua itu doang. oke, siap. Izin Izin masuk. menambahkan, Oke, Silakan Mas Ige. tadi kan kostum orang miskin sama orang kaya tuh, itu tambah satu kostum apa itu dukun. Oh iya benar, sama dukun. Benar. Sama suster. Ya Mbak, apa Mbak? Sama kostum Sama suster. kostum khusus ter. Oke, ya benar. Jadi berarti ada 4 ya Mbak. Kostumnya orang miskin, orang kaya, suster, sama dukun. oke. Untuk yang orang miskin berapa orang, kemudian orang kaya berapa orang gitu, Mas? Ya, saya jawab ya. Kalau untuk orang miskin sih, kalau dari naskahnya itu ada 2 orang, yaitu sang suami sama sang istri. Untuk yang orang kaya itu ada berapa tokoh ya? Ada 3 tokoh. Ya, Yang pertama itu namanya apa ya? Yang namanya itu yang pesuruhnya. Yang kedua ada Pak Martabat. Yang ketiga ada ada istrinya Pak Martabat. Jadi 3. Terus ada Tambah satu lagi. anaknya. Kalau anaknya itu mungkin gimana ya untuk tata kostumnya ya? Itu anaknya orang kaya kan? Iya, itu anaknya orang kaya. Ya udah berarti masuknya orang kaya. Oke, berarti untuk tata kostum orang kaya itu ada 4 ya Mbak. Terus ditambahi kostum dukun. Itu cuman 1 orang, yaitu yang digunakan sama sang suami. Oke, Baik, ada yang perlu dipertanyakan lagi nggak terkait tata kostum? izin Izin. masuk. Ya, silakan satu-satu Mbak. Baik, untuk sebelumnya ini membahas yang telah lalu, tapi untuk setting tempatnya itu mau di mana? Kan ini kita tinggal berarti mungkin shoot di satu tempat itu udah cukup, tinggal nanti diganti-ganti propertinya aja. Nah, kesepakatannya mau di mana tempatnya? Kalau dari aku izin Mas ya Mbak. Kalau dari aku sendiri tuh aku lebih prefer ke arah indoor atau di ruangan aula gitu, Mbak. Kalau dari aku loh ya. Kalau dari Mas Gigi gimana, Mas?
Mas Kiki belum masuk kayaknya. Maksudnya kalau misalnya indoor di aula berarti di kampus Mas atau gimana? Nggak hanya di kampus sih Mbak, banyak di sini banyak kok Mbak aula-aula gitu. Contohnya di Candi Mulyo itu ada aula, bisa bisa buat pementasan juga. Intinya kalau aku lebih prefer ke arah itu, ke indoor atau di ruangan aula gitu. Oke, izin masuk bentar. Eh, Kalau misalnya kemarin kan kita sempat mau diajak kerjasama sama kelompoknya Selin. Nah, itu kan sepakat untuk nyewa lighting bareng-bareng dan mereka itu rencananya setting tempatnya mau di ini di ruang kelas PBSI yang pojok pojok mana ya? Pojok kiri. Nah, itu yang lantai 2 yang ada soundnya. Jadi nanti kan memudahkan kita juga kalau misalnya ada soundnya itu juga fasilitas dari kampus juga. Nah kalau misalnya di situ gimana atau mungkin gimana dari teman-teman? Ya aku izin masuk ya. Kalau menurutku kalau di dalam ruangan ya sah-sah aja sih Mbak. Boleh banget Mbak. Karena kalau seumpamanya tempatnya di outdoor itu takutnya suaranya yang dari luar itu bisa masuk gitu loh Mbak. Jadi ganggu kita saat drama pentas Mbak. Jadi kalau menurut saya setuju banget Mbak. Yang Kalau lain dari teman-teman gimana? yang lain gimana? Ya izin masuk ya mungkin ya nggak apa-apa, tapi ada 2 opsi gitulah, jangan cuma satu opsi saja tempatnya itu. Ya benar-benar setuju banget. Izin masuk lagi kalau misalnya mau pakai 2 opsi mungkin kita juga harus berunding sama kelompoknya Selin soalnya kan lightingnya juga buat 2 kelompok. Nah nanti takutnya ada miskomunikasi gitu. Oke Mbak, terkait perundingan sama kelompoknya Selin, besok itu insya Allah hari Rabu saya sama tim produksi sama yang lainnya itu bakal berunding Mbak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait tempatnya, latar tempatnya? Baik, kalau nggak ada saya lanjutin ke pembahasan lainnya ya. Untuk bagian penokohan atau aktor-aktor yang main di tokoh ini tuh sudah saya setuju ya. Jadi yang jadi pemainnya itu adalah ini ya. Untuk peran suami itu Aldino. Untuk peran istri itu Putri Widya. Untuk Parji PRT itu akan diperankan oleh Hakiki. Untuk Bu Martabat itu akan diperankan oleh Nova. Untuk Pak Martabat itu insya Allah saya sendiri. Jika mampu ya, insya Allah saya sendiri. Untuk peran Putri itu akan diperankan oleh Vera. Dan yang terakhir yaitu Suster. Itu akan diperankan oleh maksud saya akan diperankan oleh Nafisa. Jadi gimana? Teman-teman yang saya tunjuk, apakah siap? Siap. Siap. Siap lahir batin. Sip, mantap. Siap, Mas. Mantap. Lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Ini aku kasih job desk-nya ya buat kalian. Jadi untuk tugas sutradara itu saya sendiri tuh saya itu lebih menekankan ke penokohan. Jadi fokus saya itu melatih kalian yang jadi aktor-aktor ini serta kalau sutradara itu tanggung jawabnya yaitu penanggung jawab ketika sedang drama pentas. Jadi tugas sutradara itu tidak ada sangkut pautnya sama surat perizinan ya. Yang kedua terkait tim pro jadi seperti apa yang saya katakan tadi, kan saya kan nggak ada sangkut pautnya sama surat perizinan ya. Jadi untuk surat perizinan itu akan dihandle sama tim pro. Di sini tim produksinya itu saya menunjuk Eka. Eka, apakah ada di sini Eka? Iya, Siap ya Mbak? Tahu kan Mbak job desk-nya apa Mbak? iya tahu. Oke, mantap. Baik, mungkin pertemuannya itu saja ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman ini dari sekarang mulai untuk mendalami peran ya.
Atau mau sekalian sekarang aja gimana teman-teman? Tadi di grup juga kesepakatannya mau reading, jadi enggak? Gimana? Jadi nggak? Yo, manut. Kalau jadi ya silahkan tolong di-share screen kan sekalian ya. Oh alah Pak, Mbak sekali-sekali kerja yang benar yang menghasilkan duit. Biar bisa untuk beli beras, untuk makan, untuk hidup sehari-hari. Kerja apa toh Bu? Zaman sekarang itu cari kerja sulit, angel banget. Lawong yang sarjana saja yang nganggur sak bajek kere, apalagi saya yang sama sekali belum pernah mampu sekolahan. Nah kalau bukan suami imitasi, suami palsu. Lantas aku harus menyebut suami apa? Ya sudah semestinya kamu itu menyebut suamiku yang tampan, suamiku yang cakep, suamiku yang bagus. Suamiku yang bagus, kayak tikus, kecebur kakus, kejepit irus. Hus, Lah bagus apanya? Cakep apanya? Kulon Wood, anybody home? Monggo, ada body kok di sini. Permisi, Mari. dukun aja. bukan. Bajigur, orang ini kesurupan apa? Dukun, Bukan. duk. Ayolah, demi Kredi Patty, demi SpongeBob, demi Aquarius, demi Apollo, demikian. Nah, iya kan? Putriku malah semakin sakit, semakin menderita. Sudah. Pulang sana ke universitasmu. Belajar lagi, biar tidak menjadi sarjana prematur, sarjana invalid. Ayo pulang sana. Dan tidak akan kubayar kamu. Ayo lekas pulang. Mumpung aku belum berubah pikiran untuk menuntutmu. Sabarlah Bun. Jangan mencit-mencit begitu omongannya. Gak usah lancip-lancip begitu nerocosnya. Nanti darah tinggi naik loh. Jadi orang itu mbok ya sabar. Orang sabar itu disayang Gusti Allah. Sabar sing kepiye, Pak? Ini. Tapi tunggu. Di sini kok juga mengalami kelainan. Wah, ini lebih parah dari apa yang saya duga. Ini komplikasi. Migrain dan vertigo. Atau bahasa ilmiahnya disebut vertigren. Atau dalam bahasa Latin disebut oregano vertigano. Ih, bau Bapak kentut ya? Sudah Pak, sudah. Jangan mengiba-ngiba lagi. Saya lihat Bapak menangis sambil kentut. Bikin perut saya kram karena tertawa.